Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang ketentuan pemajakan pasif income. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardiawan Dimas Prayoga. Berikut nama-nama kelompok kami ada Muhammad Dwi Kisal Sabila, Riangga Jijaya Saputra, Reza Gilang Ramadan, dan Ganang Rukmanadi. Dividen. Pengenaan PPh atas PPLN di Indonesia. Pajak atas dividen. Memberi dividen akan memotong jenis PPh dan tarif yang berbeda-beda tergantung siapa penerima dividennya. Jenis objek pajak penghasilan yang dikenakan penerima dividen adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, dividen sebagai objek pemotongan PPh pasal 23 adalah wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan brutonya. Dan yang kedua, dividen sebagai objek pemotong PPh final pasal 4 ayat 2. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto. Dan yang ketiga ada dividen sebagai objek pemotong PPh pasal 26. Wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto. Pengenaan pajak atas dividen menurut P3B. Ketentuan pengenaan pajak atas dividen dalam skema internasional memungkinkan timbulnya pengenaan pajak berganda. Hal ini terjadi apabila negara domisili dari pihak yang membayarkan dividen, negara sumber, menerapkan prinsip pemajakan teritorial di lain pihak. Negara domisili dari pihak yang menerima dividen negara domisili menerapkan prinsip pemajakan worldwide income. Dengan demikian, kedua negara tersebut mengklaim mempunyai hak pemajakan atas dividen tersebut. Untuk mengatasi terjadi pengenaan pajak berganda atas dividen, pasal 10 OECD model dan UN model telah mengatur aspek pajak internasional terkait pembayaran dividen. Berkaitan dengan alokasi hak pemajakan dalam situasi di mana suatu perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri di negara sumber membayar dividen kepada sumber pajak dalam negeri di negara domisili. Yang selanjutnya ada pengenaan pajak atas bunga diterima WPLN sesuai UU PPh. Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh WPLN selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang mewajib membayarkan. Yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, yang ketiga royalti sewa dan penghasilan, yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, yang kelima hadiah dan penghargaan, yang keenam pensiun dan pembayaran berkala, yang ketujuh premi swap, yang kedelapan keuntungan karena pembebasan hutang. Yang selanjutnya ada pajak atas bunga sesuai ketentuan P3B. Pada prinsipnya, P3B berfungsi untuk membatasi penerapan hukum pajak domestik antara negara-negara yang mengadakan P3B, baik ketika negara tersebut bertindak sebagai negara sumber maupun berfungsi sebagai negara domisili. Royalti. Pajak atas royalti WPLN di Indonesia. Dalam penerima royalti berstatus sebagai WPLN, wajib pajak luar negeri, pemberi royalti wajib memotong PPh pasal 26 sebesar 15% dari jumlah bruto. Hal ini sesuai pasal 26 Undang-Undang PPh dan tarif PPh pasal 26 dapat lebih kecil jika WPLN penerima royalti merupakan penduduk negara yang memiliki P3B dan dapat memberikan SKD surat keterangan domisili yang membuktikan pendudukannya. Selain PPh pasal 26, pajak lainnya yang perlu ditunaikan tatkala membayarkan royalti kepada WPLN adalah PPN sebesar 10%. PPN ini wajib disetor sendiri oleh pemberi royalti dengan menggunakan SSP, surat setoran pajak. Terutangnya PPN yang wajib disetor sendiri ini disebabkan pemberi royalti selaku pengguna lisens dianggap memanfaatkan BKP, barang tidak berwujud dari luar daerah pabean atau luar negeri. Pengenaan pajak atas royalti oleh WPLN sesuai ketentuan P3B Jepang dan Indonesia.
Pemberian know-how dan pemberian jasa teknis merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Merujuk pada paragraf 11.6 OECD, Model Tax Convention Commentary on Article 12, perlakuan perpajakan atas pemberian know-how dengan pemberian jasa teknis yang tidak terpisahkan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai pembayaran royalti dan tunduk pada ketentuan pasal 12 P3B Indonesia dan Jepang. Ketentuan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 P3B Indonesia dan Jepang menjelaskan bahwa negara sumber dapat mengenakan pajak atas royalti sesuai dengan ketentuan pajak domestik negara sumber dan tarif pajak tidak melebihi 10%. Sepanjang penerima penghasilan merupakan beneficial owner. Dengan demikian atas pembayaran jasa teknis dalam kasus ini dikenakan PPh pasal 26 tarif 10%. Pemberian know-how dan pemberian jasa teknis dapat dipisahkan. Apabila dalam perjanjian dapat dipisahkan antara pemberian know-how dengan pemberian jasa teknis, maka perlakuan perpajakan atas pembayaran jasa teknis tersebut tunduk pada ketentuan pasal 7 P3B Indonesia dan Jepang. Ketentuan pasal 7 ayat 1 P3B Indonesia dan Jepang menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa laba usaha yang diterima akan diperoleh oleh subjek pajak luar negeri SPLN dikenakan pajak di negara tempat perusahaan tersebut berdomisili sepanjang SPLN tersebut tidak memiliki BUT di Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pemberian know-how dengan pemberian jasa dapat dipisahkan dan sepanjang SPLN tidak memiliki BUT di Indonesia, maka Indonesia sebagai negara sumber tidak memiliki hak pemajakan atas penghasilan jasa yang dibayarkan kepada penerima penghasilan di Jepang. Oleh karenanya, atas biaya jasa teknis tersebut bukan merupakan objek PPh pasal 26. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlakuan pajak menurut P3B atas pembagian hak pemajakan capital gain menurut OECD. Negara domisili atau sumber menurut Simantonji 2017, definisi capital gain dalam P3B bergantung pada definisi penghasilan. Dalam ketentuan domestik negara pihak dalam P3B, sistem pajak yang dipilih oleh negara tersebut untuk memajaki capital gain. Selain itu, sebagaimana dijelaskan paragraf 1 OECD Commentary pasal 13, perbedaan perlakuan pajak atas capital gain di beberapa anggota OECD menyebabkan OECD model tidak mengatur definisi capital gains. Di beberapa negara, capital gain tidak dianggap sebagai ordinary income. Sementara itu di negara lainnya, capital gain yang diperoleh suatu badan usaha dikenakan pajak. Sementara capital gain yang diperoleh orang pribadi di luar aktivitasnya melakukan usaha tidak dikenakan pajak. Perbedaan definisi dan pengakuan pajak atas capital gain di berbagai negara ini menyebabkan OECD dan UN tidak mengatur definisi capital gain baik di model P3B maupun di komentarinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai withholding tax yang ada di ASEAN. Menurut KPMG 2014, poin terakhir perpanjangan dalam blueprint ASEAN adalah terkait kebijakan pemotongan pajak atau withholding dan perluasan jaringan penghindaran pengenaan pajak berganda antar negara ASEAN. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan juga Badan Kebijakan Fiskal arahan blueprint MEA tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk mengharmonisasikan aturan dan perluasan penghindaran pajak berganda. Penyelarasan pajak atau tax harmonization merupakan penghapusan perbedaan atau inkonsistensi antara sistem pajak dan yurisdiksi yang berbeda, sehingga membuat perbedaan atau inkonsistensi menjadi suatu hal satu sama lain. Adanya perbedaan tarif pajak akan membuat investor mudah untuk berpindah dari satu negara ke negara yang lain, karena pajak merupakan salah satu cost of doing investment. Harmonisasi tarif pajak antar negara ASEAN diperlukan untuk meminimalisir tarif pajak, meskipun keberagaman tarif pajak di negara ASEAN akan sulit diseragamkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 7, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih semuanya.